Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia akan menyelenggarakan ujian promosi doktor bagi Promovendus Rostina Sundayana MPD. Panitia dan tim penguji ujian promosi doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia akan memasuki ruang sidang. Hadirin silakan duduk. Ketua sidang dipersilahkan membuka sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang promosi doktor bagi Rostina Sundayana dengan ini dibuka. Kami minta Perdana menjemput dan mengantar Promovendus ke dalam ruang sidang. Saudara Rostina Sundayana, setelah kami membaca surat permohonan saudara untuk melakukan promosi doktor dan setelah kami meneliti seluruh persyaratannya, maka sidang promosi doktor pada hari ini, Kamis 7 Juni 2018, akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta bantahan-bantahan terhadap disertasi saudara yang berjudul Penggunaan Desain Pembelajaran Azure untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah komunikasi dan kemandirian belajar matematika siswa kelas 7. Apakah saudara sudah siap? Sebelum saudara melakukan expose, kami persilahkan kepada promotor untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya terhadap disertasi Promovendus. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan ujian, para penguji dan pembimbing sidang promosi doktor, dengan memanjatkan puji syukur atas berkah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tim promotor menyampaikan pertanggungjawaban akademis untuk Promovendus Rostina Sundayana MPD dengan judul disertasi Penggunaan Desain Pembelajaran Azure untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, komunikasi, dan kemandirian belajar matematika siswa kelas 7. Berdasarkan persyaratan dan proses akademis yang telah dipenuhi, tim promotor memutuskan untuk mengajukan Promovendus ke majelis sidang ujian terbuka ini. Namun sebelum itu, perkenankan kami mengungkapkan beberapa hal tentang Promovendus. Latar belakang Promovendus. Rostina Sundayana lahir di Garut pada tanggal 28 Desember tahun 1966. Anak pertama dari pasangan Bapak Warni almarhum dan Ibu Hajah Sofia. Menikah dengan Hajah Imas Komariah MPD, guru matematika SMP di Kabupaten Garut, dan telah dikaruniai 3 putra. 1 Muhammad Habib Fikri Sundayana, sarjana komunikasi. 2 Lulu Hasmi Latifah Sundayana, sarjana statistik. Dan 3 Muhammad Hilmi Fauzi Sundayana. Promovendus dan keluarga bertempat tinggal di
di Garut. Riwayat pendidikan. Promopendus menyelesaikan SD, SMA, dan SMP dan SMA di Garut, yaitu SD di SDN Ahmad Yani, lulus tahun 1980, SMP Negeri 2 Garut, lulus tahun 1983, dan SMA Negeri 1 Garut, lulus tahun 1986. Promopendus memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Matematika dari IKIP Bandung, lulus tahun 1992, gelar Magister Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dari Program Pasca Sarjana Universitas Siliwangi Tasikmalaya, dan juga gelar Magister Pendidikan Matematika dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, lulus tahun 2012. Sejak tahun 2013, Promopendus tercatat sebagai mahasiswa program doktor di Program Studi Pendidikan Matematika Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Riwayat pendidikan. Karir sebagai dosen dimulai pada tahun 1993 sebagai dosen PNS DPK di Universitas Wiralodra Indramayu sampai tahun 1988. Kemudian dari tahun 1988 sampai 2014 dimutasi kerja ke AMI Garut, dan sekarang sama sebagai DPK di STKIP Garut yang namanya menjadi Institut Pendidikan Indonesia atau IPI. Publikasi ilmiah yang telah dilakukan oleh Promopendus ini terdapat 11 publikasi, di antaranya publikasi pada jurnal internasional, jurnal nasional, dan seminar nasional serta seminar internasional. Di antaranya artikel yang diterbitkan dalam International Journal Works Transaction of Engineering and Technology in Education, Index Scopus Q3, terbit pada jurnal volume 15 nomor 3 tahun 2017, judul Using Sure Learning Design to Develop Student Mathematical Communication Ability. Kemudian beberapa artikel yang dipublikasikan dalam seminar internasional, di antaranya The Use of Sure Model as Instructional Design to Increase Grade Student Mathematical Skill in Problem Solving and Self-Directed Learning. Kemudian yang lainnya di antaranya artikel yang dipublikasikan dalam seminar internasional di Pendidikan Matematika FKIP Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Promopendus juga telah menulis 2 buku ajar, yaitu Media dan Alat Peraga Matematika, yang diterbitkan tahun 2015 oleh penerbit Alfabeta. Kemudian yang kedua, Statistika Penelitian Pendidikan, diterbitkan juga pada tahun 2015 dengan penerbit Alfabeta. Permasalahan dan metode penelitian, sumber perpustakaan, tata bahasa yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterima dengan baik berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran terhadap hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah atau media ilmiah lainnya. Tidak ditemukan penelitian-penelitian serupa atau persis dengan disertasi ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disertasi ini disusun tidak terindikasi plagiasi. Penutup. Saudara pimpinan sidang ujian promosi doktor, tim menguji
dan anggota sidang ujian terbuka yang terhormat, berdasarkan hal-hal di atas, yang tim promotor berpendapat bahwa disertasi ini layak diujikan pada sidang terbuka ini. Tim promotor menyerahkan sepenuhnya kepada sidang ini untuk diuji dan dinilai. Keputusan akhir akan diterima berdasarkan etika dan norma akademis yang berlaku. Kami, tim promotor, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk membimbing Promoperis. Bandung, 7 Juni 2018, tim promotor, Atam Herman dan Jarnawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih pada pimpinan sidang. Terima kasih pula kepada tim penguji atas kehormatan yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul penggunaan desain pembelajaran ASUR untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, komunikasi, dan kemandirian belajar matematika siswa kelas 7. Desain pembelajaran yang peneliti usulkan ini adalah desain pembelajaran ASUR. Dan di sini ASUR, langkah pertama yang dilakukan justru menginventarisir bagaimana karakteristik siswa yang akan diajar oleh guru. Ini ya barangkali berbeda dengan apa-apa yang dituliskan dalam desain pembelajaran PTSI yang sedang berjalan. Maka peneliti melihat di mana perlu variabel kontrol untuk melihat level sekolah, kemampuan awal siswa, serta gaya belajar yang dimiliki oleh para siswanya. Dan yang terakhir, peneliti ingin melihat apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan level sekolah terhadap pencapaian dan peningkatannya, antara desain pembelajaran dan kan terhadap pencapaian dan peningkatannya, serta antara desain pembelajaran, gaya belajar terhadap pencapaian dan peningkatannya. Metode penelitian ini kuasi eksperimen, ada 3 kelompok, jadi 2 kelompok eksperimen dan 1 kelompok kontrol. Kemudian dikembangkan menjadi desain pembelajaran yang penulis paparkan dalam slide tersebut. Sehingga peneliti dalam kelas itu mengetahui betul di samping nama siswa bagaimana kemampuan awalnya, apakah gaya belajarnya, kecenderungannya visual, kinestetik, ataupun auditorik. Selain itu pun kemampuan mengenai kemandirian belajarnya pun ini diketahui, ini diperuntukkan untuk pengelompokan siswa. Kemudian dilihat dari level sekolah, ternyata untuk level sekolah tinggi, kemampuan siswa yang mendapatkan desain pembelajaran ASUR dengan pemilihan model PBL ini lebih unggul ketimbang dengan pembelajaran dan model yang lainnya. Namun untuk kelompok-kelompok yang lainnya itu tidak terdapat perbedaan antara ASUR yang menggunakan PBL dan ASUR yang menggunakan discovery learning. Siswa yang memiliki kecenderungan auditorik, kinestetik, dan visual, ternyata di sini gaya belajar apapun, siswa itu memiliki potensi yang sama dalam matematika ini. Baik itu dilihat dari kemampuan mencari masalah, komunikasi, maupun kemandirian belajar. Secara umum itu tidak menunjukkan adanya perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, maupun kemandirian belajar. Kemudian untuk interaksi desain pembelajaran dan level sekolah
terhadap peningkatan, terdapat interaksi mengenai antara variabel kontrol dan variabel bebas dan terikat itu kalau untuk kemampuan pemecahan masalah itu seluruhnya ada, ya, kecuali di situ untuk komunikasi mengenai peningkatannya dan secara keseluruhan tidak terdapat pengaruh interaksi antara desain dan gaya belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah, komunikasi dan kemandirian belajar yang dimiliki. Rekomendasinya yang pertama, desain pembelajaran Azur dapat digunakan dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, komunikasi dan kemandirian belajar, terutama pada materi himpunan, garis, dan sudut pada level sekolah atas, tengah, maupun bawah. Kemudian penggunaan desain pembelajaran Azur tersebut dengan menggunakan PPL maupun DL dapat meningkatkan kemampuan yang diteliti, sedangkan pada level sekolah atas lebih cocok menggunakan desain pembelajaran Azur dengan model pembelajaran PBL. Dalam penggunaan desain pembelajaran Azur, karakteristik siswa berkenaan dengan gaya belajar dan kemandirian belajarnya merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Kemudian pengaturan anggota kelompok diskusi dikelompokkan dengan mempertimbangkan keheterogenan kemampuan awal, kemudian keheterogenan kemandirian belajar, namun ternyata dari sisi gaya belajar ini harus homogen. Artinya kelompok siswa yang mempunyai gaya belajar auditory lebih senang mereka kelompokkan dengan gaya belajar auditory dan begitu juga ya. Untuk memudahkan pengaturan kelompok maupun pemberian bimbingan dalam pelaksanaan diskusi, hendaknya siswa mengenakan identitas yang diberikan kode mengenai jenis gaya belajar, kemampuan awal matematis, serta kemandirian belajarnya. Dan untuk peneliti lainnya, ini kelanjutan dari hasil riset yang peneliti lakukan, ini perlu dilakukan pada materi yang berbeda karakteristiknya dari yang peneliti lakukan, kemudian dapat dilakukan juga pada kemampuan matematis yang lainnya, serta di dalam penelitian ini tidak disinggung mengenai hubungan antara jenis media dan alat peraga dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Dan peneliti dalam penelitian ini juga tidak melibatkan karakteristik gender. Perlu dilakukan penelitian yang mempertimbangkan aspek gender tersebut dalam hal membentukan kelompok diskusi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sinan, pertama-tama terima kasih. Hari ini di hari yang saya ini masih tahun sudah melaksanakan promosi untuk sidang ini. Yang pertama dari sisi judul, Pak. Dari sisi judul saya melihat ada beberapa kata kunci ya dari yang sudah diberikan. Saya ingin Bapak sekalian ingin menjelaskan gitu ya pada kami ada di sini sebetulnya kebaruan yang diusung oleh Pak Rostina itu apa? Waktu pengajaran dilakukan pertama kali, peneliti melakukan penelitian tersebut sesuai dengan anjuran dari Azur itu sendiri. Namun ternyata di situ karakteristik siswa mengenai gaya belajar, ternyata anak auditori yang sifatnya selalu terganggu manakala mendengar suara yang keras, manakala temannya ribut, manakala temannya mengganggu. Nah, yang melakukan hal-hal yang bersangkutan itu adalah orang-orang atau siswa-siswa yang memiliki gaya belajar bahwa dalam pengelompokan itu perlu mengelompokkan siswa yang memiliki gaya belajar yang sama. Karena setelah dikelompokkan dengan gaya belajar yang sama, mereka merasa nyaman untuk belajar aktif dalam kelompoknya, tidak terganggu dengan siswa-siswa yang lain. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan di dalam beberapa batasan masalah memang tidak membahas ke arah sana. Tapi yang saya soroti adalah pemilihan sampel yang tadi dipilih ya.
pertama kan diambil Garut kota. Saya sebenarnya orang Garut saya Pak. Saya dari Pamengpeuk jauh ya. Nah, jadi kok yang jauhnya malah nggak dilihat gitu ya. Yang menarik kalau bagi saya mungkin malah daerah pertanian atau daerah laut ya. Kalau Pamengpeuk misalnya itu akan berbeda atau tidak? Itu juga menjadi pertanyaan. Seperti tadi ya, misalnya Garut pasti banyak apa istilahnya kalau dalam pemilihan satwa biasanya juga banyak yang bersifat subjektif kan. Ya, pada suatu penelitian biasanya kan cost time quality. Cost yang mau murah, time mau cepat, biaya murah ya, waktu yang mau cepat, tapi kualitas mau bagus gitu ya. Makin banyak siswa yang daftar terhadap sekolah yang bersangkutan, maka passing grade siswa itu akan lebih baik ketimbang dengan siswa yang pendaftarannya sedikit tapi rombongan belajarnya banyak. Nah, siswa apapun barangkali yang di situ yang daftar terhadap sekolah yang bersangkutan itu diterima. Nah, sehingga ini hanya salah satu gambaran dari data yang diperoleh dari dinas, namun ini pun dikonfirmasi terhadap guru-guru juga. Kebetulan di guru di situ ada forumnya, ada MGMP-nya, sehingga ini diyakinkan apakah memang sampel yang telah peneliti bagi menjadi 3 kategori ini mendukung atau secara valid dapat menggambarkan dari ketiga level tersebut. Sehingga saya merasa bahwa ini sudah didukung dengan beberapa data, sehingga saya berani mengatakan bahwa ketiga level sekolah ini sudah. Terima kasih. Nah, bagaimana menurut pandangan Romo Hedus misalnya, apakah juga tidak tergantung dari topik misalnya? Artinya penerapan dari metode pembelajaran yang ASUR dari PBL, ASUR dengan discovery learning gitu ya, juga akan sangat dipengaruhi gitu ya oleh topik atau materi yang diberikan pada siswa. Bagaimana? Terima kasih. Betul Prof, bahwa select method, select model, ya, select media itu ditentukan dari materi yang akan diberikan. Makanya di sini keterampilan pengajar sebelum melakukan pembelajaran itu diperlukan. Karena karakteristik materi matematis antara yang satu dengan yang lainnya ada persamaan, ada perbedaan. Barangkali itu dalam waktu singkat, insya Allah saya akan dengan bantuan teman-teman sejawat di institusi kami itu akan melaksanakan pengabdian seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup Pak Ketua. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Rizky Rosyanardi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan. Tadinya ada 5, tapi yang satu sini pertanyaan pertama adalah terkait latar belakang penelitian ini. Tentu saja penelitian itu dilaksanakan manakala kita memperoleh data bahwa kemampuan diantaranya kemampuan pemecahan masalah itu memprihatinkan. Kemudian di sana diuraikan beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah. Di antaranya siswa kurang memahami informasi, kemudian siswa kurang mampu membuat model matematis, kemudian ada masalah kekurangan telitian. Menurut hemat saya bahwa kesalahan itu ada kesalahan yang sifatnya prinsipil yang sangat mendasar, ada kesalahan yang sifatnya hanya kesalahan proses saja. Misalnya kesalahan yang prinsipil itu kesalahan yang mendasar yang memang secara konsep siswa penguasaannya ada miskonsepsi. Secara konsep dia paham betul, namun karena tidak teliti dan tidak memahami tentang konsep yang berseberangan dalam dengan luar, di situ karena tidak membacanya mungkin sekilas antara berseberangan dalam dan berseberangan luar gitu. Nah, karena ada ketidaktelitian itu, bukan hanya ketidaktelitian dalam menghitung, ini dapat berpengaruh terhadap hasil dari kualitas pemecahan masalah yang dia lakukan. Maksud saya seperti itu. Kalau dalam proses pembelajaran, tentunya pengirim
informasi itu kebanyakan itu dari guru dan penerima informasi itu dari siswanya. Namun demikian di situ ada kolaboratif, ada kebersamaan di situ. Mungkin saja seorang guru itu mempunyai ide yang dikomunikasikan dari para siswanya. Nah, sehingga manakala informasi yang ditangkap melalui komunikasi tersebut adalah benar, ada harapan untuk kemampuan komunikasi yang dihasilkan itu benar. Namun manakala komunikasi antara soal dengan penerima informasi tersebut ada miskonsepsi, saya kira akan sangat jauh siswa akan menyelesaikan masalah itu dengan benar. Di bagaimanakan pun pembelajaran yang diberikan rendah pula. Justru pendapat itulah yang maaf dengan bahasa ekstrimnya meracuni para guru dalam hal anggapan tersebut. Nah, sehingga ada mengakibatkan satu faktor ketidakseriusan dalam menghadapi siswa-siswa yang berkemampuan rendah. Terima kasih Bapak Dr. Rizky Rosyanuardi MC. Dan selanjutnya kami silakan kepada Bapak Profesor Dr. Wahidin MPD untuk mengajukan pertanyaan atau bantahan. Silakan. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Jadi kita sampai ini Pak Kompendu sampai 10.50 ya, 10 menit. Misalnya agak banyak. Yang pertama di pendahuluan itu misalnya penelitian ANISA 2014 kemampuan pembacaan masalah matematis siswa SMP di tempat Pak Rostina itu rendah gitu. Itu penelitian ANISA. Terus penelitian Mariati 2016 kemampuan pembacaan masalah di Garut juga rendah. Utami nggak tahu dia tempatnya di mana. 2017 389 siswa rendah. Ini saya mengutip dari saudara itu, Lindawati tahun 2010 juga rendah komunikasinya. Kadir 2010 rendah juga. Mika Yanti 2012 juga mengatakan belum memuaskan. Mulis itu siapa Pak? Mulis tahun 2000 ini tahap berpikirnya rendah. Pokoknya semuanya rendah mulu nih yang dikutip itu. Apakah tidak ada yang kemampuan tadi itu yang tinggi gitu dari siswanya? Nanti jawabnya nanti gitu. Nah itu yang pertama. Jadi semuanya yang rendah gitu, yang tidak ada satupun yang tinggi. Nah kemudian yang kedua, saya dua-dua dulu Pak Kompensi. Itu PPSI itu muncul itu sejak tahun 1975. Nah pertanyaannya, apakah yang saat ini juga masih PPSI? Kan Kompendes mengambil kajian teori juga tentang PPSI yang sudah dimulai tahun 1975 dan pada saat itu memang bagus pada saat itu ya, tahun 1975 itu. Nah lalu karena kemajuan ilmu pengetahuan maka katanya PPSI itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu bagus itu dibandingkan dengan
yang dibuat oleh Promopendus dengan desain Azul itu. Nah kemudian mengapa gitu kok yang dimunculkan oleh Promopendus itu membandingkan kemampuan pecahan masalah antara siswa yang belajar dengan WSI dengan yang dikembangkan oleh itu dulu. Hasil penelitian yang diungkap di latar belakang masalah itu pada umumnya adalah kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi maupun kemandirian belajar matematik itu yang rendah. Ini hanya untuk memperkuat bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan sesuatu yang penting. Kalaupun ini secara matematis tidak bisa digeneralisasi bahwa dari contoh-contoh penelitian kasus-kasus yang diberikan itu betul-betul rendah. Minimal hasil penelitian ini didukung dengan dasar latar belakang ini didukung dengan hasil penelitian tadi yang bersangkutan. Apakah ada data yang mengatakan bahwa kemampuan komunikasi maupun pemecahan masalah matematis itu yang tinggi? Nah itu tentunya ada, hanya saja sedikit secara persentase dari yang ada. Dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan, ini pun pada umumnya secara keseluruhan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi serta kemandirian belajar matematis siswa itu belum begitu memuaskan. Kalau secara umum kan tidak selamanya kita memilih media itu. Memang awalnya menggunakan media. Namun kalau tadi kita melihat karakteristik siswa kemampuan awalnya sudah memenuhi syarat, saya kira media tidak bisa digunakan. Dan itu tidak sepengetahuan guru. Nah sehingga hasil penelitian siswa yang menggunakan media algebrator dengan siswa yang tanpa menggunakan algebrator, di situ ternyata lebih baik yang tidak menggunakan media pembelajaran. Terima kasih Pak. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Dr. Wahidin PD. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Janui dari dalam MPes untuk mengajukan pertanyaan atau bantahan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promopendus. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah terkait Azure ini ya. Apakah si Azure ini masuknya kelompok model pembelajaran, learning model, atau research design? Maksudnya kelompok yang mana? Bisa dijawab dulu. Research design. Nah, kalau masuknya research design, ya supaya nanti agak terarah pertanyaan saya, rangka berpikirnya masuk ke mana? Apakah positivis, ya, konstruksi sosial atau pragmatisme dari dasar pemikiran pengembangan Azure? Ada dua-duanya saya kira bisa digunakan. Yang pertama konstruktivisme dan positivisme. Jadi diharapkan dengan menggunakan desain Azure ini, siswa bisa mengkonstruksi apa-apa yang telah diterima melalui berbagai macam tadi proses dalam pembelajarannya. Dan kemudian saya pun punya pemahaman bahwa ini akan menghasilkan sesuatu yang positif. Karena memang dalam pembelajaran Azure ini terbangun antar kelompok yang satu dengan yang lain itu saling komunikasi, saling membantu kelemahan-kelemahan yang dimiliki sehingga menjadikan satu kekuatan. Apakah memang menurut Azure ini mengajar itu harus menggunakan berdasarkan karakteristik siswa yang homogen atau heterogen? Nggak apa masalah. Bagaimana dalam proses? Ya, terima kasih. Secara hakikat antara desain yang satu dengan yang lain, antara model pembelajaran yang satu dengan yang lain, itu tidak ada yang paling bagus.
Tidak ada. Itu sama. Hanya yang kita perlukan adalah bagaimana kita melihat kondisi yang ada. Ini ketepatannya kita harus pandai select tadi, yang memilih antara yang satu dengan yang lain. Para siswa memiliki kemampuan awal yang mendukung untuk dikelompokkan. Nah, sehingga PBL dan discovery learning itu bisa dilakukan sehingga apa-apa yang tadi kita terapkan, apakah kita harus menerapkan apa? Nah, inilah keterampilan dari guru sebelumnya, harus betul-betul memahami karakter siswa yang dihadapinya. Mungkin ada satu kriteria yang bisa dijadikan pedoman guru ya dalam seleksi metode ini. Ini kan jadi masalah, Pak. Karena di dalam prakteknya kadang-kadang guru nggak punya pilihan, namanya seleksi metode, ya, memilih metode. Artinya harus ada banyak metode di dalam pengetahuan guru. Seperti Bapak memilih sampling. Ya. Memilih sampling kan mengapa? Karena ada populasi yang sangat besar, sehingga peneliti tidak mungkin meneliti keseluruhan subjek tersebut. Akhirnya memilih sampling. Nah, di sana muncul dua masalah. Berapa sampel yang harus diambil dan bagaimana cara memilihnya. Nah, itu kan karena banyak. Nah, dalam tataran implementasi pengetahuan guru akan model itu kadang-kadang ya ada yang banyak, ada yang juga sedikit. Sehingga pada akhirnya ini bukan menjelekan guru. Pada akhirnya kan ekspositorialnya selamanya gitu, Pak. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 3 kalau menurut saya dari CPNS sampai SPP ya ekspositor juga. Nah, sehingga perlu ada sebuah justifikasi bagaimana kriteria yang dijadikan acuan dalam pemilihan metode ini. Apakah random saja, apa aja juga masuk, atau mungkin ada pedoman khusus. Yang pertama ini secara umum. Yang kedua adalah apa pertimbangan peneliti. Nah, memilih discovery learning dan problem based learning dalam penelitian ini. Terima kasih. Ya, betul. Jadi pemilihan model ditentukan pada orang yang memilihnya. Pilihan itu banyak, tapi kalau orang yang akan memilih itu tidak tahu apa yang dia pilih, maka dia akan memilih pada hal-hal yang dia tahu. Nah, sehingga kurikulum 2013 ini kalau kita jujur turun ke lapangan, ini kebanyakan ekspositori masih tetap berlangsung. Karena memang inilah yang jadi hambatan besar. Sempat kurtilas ini sempat tinggal ya, baru kemudian digulirkan kembali. Nah, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang saya lakukan selaku peneliti ya tentunya harus ilmiah, ya, harus sesuai dengan aturan yang ada. Saya tidak memilih model pembelajaran yang tidak direkomendasikan, gitu ya. Nah, jadi ini alasan kenapa discovery, kenapa PBL ini merujuk pada model pembelajaran yang dianjurkan selain dari project based learning. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya saya ingin Anda meminta mereview secara konfrontatif gitu ya. Karena tadi dinyatakan bahwa ternyata setelah dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya itu pembelajaran lebih efektif gitu kan kurang lebih seperti itu. Dan ini sudah Anda lakukan. Terima kasih. Saya kembalikan. Selanjutnya selaku ketua sidang saya akan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan. Jadi saya punya kesempatan 3 ya, pertanyaan, sanggahan, dan bantahan. Yang pertama tentang naskah ini saya lihat referensinya banyak sekali. Apa ini memang referensi buku kecil ini apa yang dari saya dipindahkan migrasi itu besar-besar? Ya, terus terang kalau karena waktu terbatas itu langsung migrasi besar-besaran gitu dan disertasi. Itu menggunakan waktu ya. Kemudian yang kedua tentang abstrak, nanti abstrak di ini diatur ke pemahaman internet. Oleh karena itu diperbaiki dulu
naskah yang bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Naskah bahasa Indonesia ini ada kata-kata dari sekolah yang dulu diambil sebanyak sampel 3 kelas. Diambil sebanyak sampel. Otomatis itu salah cepat sendiri karena yang kita mengutip 11 jari lebih cepat dari 12 jari. Yang menonton yang bahasa Inggrisnya ini mungkin dicek kembali karena beberapa kata perlu diperbaiki. Misalnya di judul itu di Inggris grade 7 students itu biasanya bukan grade 7 students tapi kalau 7 ya jadi 7 grade students. 7 lebih ke ordinal urutannya. Kemudian ada kata-kata belong itu kata kerja jadi belongs buang itu. Kemudian kalau matematik abilities harusnya mathematical abilities karena matematika tidak punya kemampuan itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang konvensi ya. Kalau menurut kegiatan penelitian dalam bentuk absen dan hasil atau kesimpulan adalah dalam bentuk presentasi. Tapi itu konvensi kayak itu saja. Di sini menunjukkan adanya interaksi. Ternyata yang saya tuliskan salah satu bagian dari hasil riset ini bahwa ternyata model pembelajaran itu untuk PBL lebih tepat diberikan di level sekolah yang tinggi, namun secara ekstrimnya tidak tepat diberikan di sekolah yang berkemampuan rendah. Itu menunjukkan adanya interaksi. Namun kalau ternyata tidak ada interaksi seperti kemampuan komunikasi, bahwa ternyata pengaruh di antara level sekolah tersebut, model pembelajaran manapun yang diberikan itu ternyata menghasilkan sesuatu yang sama. Kalau ini tadi diperkuat dengan deskripsi secara statistik, makanya banyak yang mengatakan bahwa andai kan terjadi irisan, yang satu di atas, yang satu di bawah, yang satu di bawah, yang satu di atas, itu menunjukkan adanya interaksi. Namun kalau sejajar tidak berpotongan, artinya naiknya sama-sama, tingginya sama-sama, pencapaiannya sama, itu menunjukkan tidak adanya interaksi. Itu barangkali pemahaman yang saya ketahui. Ada atau tidak ada interaksi dari variabel kontrol yang bisa lakukan terhadap variabel integrasi. Baik, kalau begitu ada beberapa kalimat yang saya pahami seperti tadi ya. Seakan-akan belajar adalah implikasi logis dari diterapkannya SUR atau PPSI. Termasuk kalimat yang tadi saya bacakan itu bahwa menentukan pada beragamnya nilai siswa artinya dampak. Baik, pertanyaan yang lainnya sebetulnya masih banyak, tapi berhubung sudah setengah 12, jadi saya terpaksa dengan tidak sangat menyesal saya sampaikan. Saya harus selesai dulu, kecuali kalau ada memprotes ini kita lebih banyak lagi. Apakah masih dibutuhkan beberapa tahun? Sementara cukup sudah. Baik, terima kasih. Dengan selesainya pertanyaan sudah sekabanggaan dari seluruh kunci. Terima kasih yang Komisi Dokter Sekolah Bahasa Sarjana Universitas Indonesia ditunda sementara untuk memberi kesempatan kepada panitia ujian yang dibuka hasil ujian ini. Kami minta kepada menjemput dan mengantar materi sementara ke tempat istirahat. Selamat. Sedang promosi dokter, kami lanjutkan kembali. Kami minta kepada untuk menjemput dan mengantar materi kembali ke rumah. Saudara Rustina Sundayana, setelah panitia ujian promosi doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia memperhatikan isi disertasi dan mengikuti seluruh proses yang berlangsung dalam ujian ini,
maka kami dapat menyimpulkan bahwa saudara dapat mempertahankannya dengan baik. Untuk itu kami memutuskan memberikan gelar Doktor Kependidikan dalam bidang pendidikan matematika dengan yudisium sangat memuaskan. Saudara Dr. Rostina Sundayana, MPD yang terpelajar, saya sekarang melaksanakan tugas yang amat membahagiakan, yaitu mengucapkan selamat pada saudara atas nama Panitia Ujian Promosi Doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Berhubung dengan gelar yang baru itu, dengan ini terimalah bukti kelulusan yang menjadi hak saudara, dan sekaligus juga terimalah ucapan selamat dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Dr. Rostina Sundayana, atas nama tim promotor, kami mengucapkan selamat kepada Anda atas diraihnya gelar pendidikan matematika dari program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia ini. Sampaikan salam kebahagiaan kepada keluarga dan kerabat Anda. Karena ini saya diminta memberikan tausiah, saya akan mengutip kata-kata nasihat itu. Ada kata-kata nasihat mungkin yang layak disampaikan pada kesempatan ini. Kata-kata nasihat itu adalah with great power come great responsibility. Ini saya pikir akan berlaku pada Anda. Jadi setelah Anda menyelesaikan program doktor ini dan memperoleh gelar doktor, akan mendapat kesempatan penghormatan yang lebih banyak dari sebelumnya karena Anda sudah dinyatakan berkualifikasi sebagai seorang doktor. Sehingga kami atas nama tim promotor, kemudian para dosen juga di program Doktor Pendidikan Matematika ini menyampaikan pesan untuk menjaga nama baik alma mater. Kemudian tunjukkanlah selalu pekerjaan terbaik Anda untuk mengabdi pada masyarakat sehingga Anda dikatakan layak sebagai seorang doktor dari Universitas Pendidikan Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyatakan sidang ujian promosi doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia selesai dan ditutup dengan ungkapan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan karunia-Nya akhirnya suami saya tercinta Rostina Sundayana dapat menyelesaikan sidang terbuka promosi dokter ini dengan lancar dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam kelancaran proses sidang ini. Demikian, terima kasih. Selamat untuk Bapak
semoga ilmu yang diperolehnya berkah. Terima kasih. Alhamdulillah, selamat buat Bapak Pak Rostina Sundayana. Akhirnya sudah menyelesaikan studi S3-nya. Mudah-mudahan anak-anaknya bisa cepat mengikuti dan mudah-mudahan tujuan Bapak setelah selesai S3 bisa tercapai. Selamat buat Bapak ya sudah dapat gelar doktor. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia akhirat, khususnya untuk Bapak sendiri, umumnya untuk semua, terus untuk anak-anak yang diwakilkan sama AA, mudah-mudahan bisa melebihi Bapak gitu dari itu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sangat bersyukur sekali ya Pak Sundayana. Ya nanti satu-satu gitu ya Pak. Pak Sundayana udah promosi, banyak banget bantuan Pak Sundayana. Semoga ilmunya berkah, manfaat untuk semua. Pokoknya angkatan 2013 bangga punya Pak Sundayana. Amin. Ya, semoga kami angkatan 2013 ini masih tersisa segera menyusul. Ya, jadi semangat. Rasanya sudah harumnya, wanginya ini sudah semerbak. Jadi mudah-mudahan kami cepat tertular ya. Mari Bu. Selamat kepada Pak Rostina Sundayana dan keluarganya, berkah ilmunya dan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Kita juga doain ya Pak ya, nyusul jadi sebagai dokter. Amin. Amin. Oke Pak. Semoga kepada Bapak bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diperolehnya ke masyarakat dan rakyat luas. Selamat Pak Sundayana, semoga Bapak sehat selalu, ilmunya bermanfaat, berkah, dan saya siap melakukan penelitian dengan Bapak. Assalamualaikum. Selamat kepada Bapak Sundayana atas perolehan gelar doktor hari ini. Semoga ilmu yang diamanahkan dan telah disandang dan gelar yang telah disandang ini menjadi barokah, bermanfaat bagi semua orang. Sekali lagi selamat. Saya pribadi khususnya sangat bangga dengan beliau dan sangat senang sekali dengan perolehan gelar doktor yang beliau capai hari ini. Terima kasih. Selamat kepada Bapak Dr. Rostina Sundayana, MPD, dosen saya, orang tua saya. Semoga beliau lebih bisa lebih berkarya lagi di dunia pendidikan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat untuk ulang ya. Tadi yang baru Sunda bisa beradu. Ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat untuk Pak Haji Sundayana atas diraihnya gelar doktor. Dengan segala perjuangan yang luar biasa, alhamdulillah dengan hasil yang sangat memuaskan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak peroleh ilmunya berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kapun adi anu parantos nyandang gelar doktor, mudah-mudahan sing barokah sing manfaat ilmu anu atas dicapai ku anjeunna. Hatur nuhun kasadayana anu tos ngadukung anjeunna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada hari ini saya telah dinyatakan mendapatkan gelar doktor. Itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus amanah bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa seperti ini atas jasa-jasa dosen-dosen yang ada di UPI ini, mulai dari saya mulai masuk S1 sampai dengan S2 dan S3. Terima kasih telah mendidik dan membina saya kepada seluruh dosen-dosen. Saya kira apa-apa yang telah Bapak perbuat, Ibu perbuat kepada saya tidak bisa membalas budinya, hanya Allah lah yang akan bisa membalas. Mudah-mudahan itu menjadikan satu amal soleh bagi kita semuanya. Barang siapa yang mementingkan pendidikan, maka Allah akan meninggikan beberapa derajat. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada saya amanah, ilmu yang amaliyah, dan lebih meningkatkan derajat ketakwaan saya dengan dibentengi gelar dokter tersebut, lebih memberikan
makna kepada lingkungan sekitarnya dan lebih bermanfaat lagi untuk seluruhnya. Sekian, terima kasih pada semuanya, khususnya kepada keluarga, istri dan anak yang telah banyak berkorban. Ya, kepada saya banyak berkorban, tidak hanya sisi materi, perasaan dan seterusnya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi kesakinahan, mawadah warahmah itu selalu melekat pada keluarga kita semuanya. Terima kasih sekali lagi pada semua hal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hanya Allah lah yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.